Halo, halo guys, kembali lagi bersama kami Siantar Sehat. Jadi kita seperti biasa akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar JKN, Jaminan Kesehatan Nasional, dan juga BPJS Kesehatan ya teman-teman. Welcome to Mobile Legend. Boleh nggak itu ngomong gitu? Boleh sih. Sponsored by. Ya, aku give dulu. Halo teman-teman semua, selamat siang. Selamat siang teman-teman. Kita akan live. Kayaknya dimajuin aja nggak sih? Terlalu jauh nggak sih? Yes, that's right. Selama 1 jam ke depan kita akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman seputar program JKN. Jadi silakan ditanya free teman-teman ya. Ya, ditanya-tanya aja teman-teman. Apa-apa yang masih bingung, apa-apa yang masih ragu gitu kan? Nggak bisa di bawah itu. Nggak kelihatan soalnya nanti. Oh siap. Nah, tadi ada itunya. Oke, selamat bergabung teman-teman. Bang apa itu? Mami Kembar, halo Mami Kembar, Dartinitin. Jadi mungkin lagi rame nih Bang tentang banyak yang PBI-nya itu dinonaktifkan. Yes. Nah, jadi gimana tuh Bang? Apa solusinya biar teman-teman ini bisa akses BPJS PBI? Layanan kesehatan lagi ya. Ya, benar. Kayaknya kita tunggu dulu agak rame sedikit ya, Bang boleh, Arif ya, boleh, supaya boleh, nanti kita nggak berulang-ulang teman-teman ya. Ya, benar. Nanti itu jadi satu topik pembicaraan kita ya, Yes. Bang Arif, gimana cara reaktivasi PBIJK nonaktif ya, terutama Benar. yang nonaktifnya belum ada 6 bulan. Baru kemudian kita juga akan membahas bagaimana perpindahan segmen begitu-gitu ya. Ya, benar. Jadi kita tunggu dulu kalau misalnya rame atau ada teman-teman yang mau menanya dulu ya. Ya, boleh. Kita dari BPJS Kesehatan Cabang Pematang Siantar ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang dari Siantar juga boleh dong di say hi Say gitu ya. hi, yes. Masih belum ada yang nanya nih Bang. Oh iya. Tunggu aja ya. Fitri Rahayu, halo Kak Fitri. Kak Eva, halo Kak Eva. Apa nih kita bahas? Ya udahlah kita bahas dulu ya Bang Ya, ya. boleh Bang sambil menunggu ya kan. Jadi teman-teman kalau yang ramai diperbincangkan saat ini kan ada penonaktifan PBI ya. PBI itu peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan ya, yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah pusat dan yang diakomodir bersama Kementerian Sosial gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada dari teman-teman yang nonaktif kepesertaannya per 1 Februari kemarin, teman-teman kami anjurkan untuk dapat melakukan reaktivasi karena nonaktifnya belum ada 6 bulan. Teman-teman masih bisa diperbolehkan untuk dapat reaktivasi. Caranya seperti apa? Terlebih dahulu teman-teman yang membutuhkan pelayanan kesehatan gitu ya, yang segera direaktivasi kepesertaannya, maka bisa terlebih dahulu kedatang ke fasilitas kesehatan tingkat pertamanya teman-teman untuk mengambil surat keterangan berobat atau surat keterangan membutuhkan pelayanan seperti itu kan. Ketika sudah dapat surat keterangan seperti itu, kemudian teman-teman dapat mengakses dinas sosial di masing-masing kabupaten atau kotanya teman-teman. Kemudian nanti kalau misalnya datanya teman-teman itu eligible untuk dapat direaktivasi kembali kepesertaannya, maka akan segera direaktivasi. Seperti itu ya teman-teman ya. Gitu. Sebenarnya ada beberapa cara untuk reaktivasinya, tapi kalau kami menganjurkan
dengan keadaan ekonomi teman-teman untuk tidak mau ke mandiri, ya direaktivasi saja seperti itu. Terlebih lagi kalau misalnya teman-teman itu pasien yang rutin mengakses layanan JKN seperti pasien cuci darah atau pasien yang kronis seperti itu ya, yang mengakses layanan 1 bulan sekali ke poli, silakan untuk dapat melakukan reaktivasi kepesertaannya. Jadi kalau misalnya datanya teman-teman sudah eligible untuk dapat dialihkan, berarti itu ya nanti di maksimal 2 kali 24 jam seperti itu sudah aktif kepesertaannya seperti itu. Tapi dipastikan juga teman-teman untuk supaya teman-teman tidak bolak-balik begitu ya, silakan mendownload aplikasi mobile JKN. Nanti ketika download terlebih dahulu, pilih menu masuk, kemudian nanti klik info peserta. Jadi kita bisa monitor nih apakah datanya teman-teman sudah aktif atau tidak aktif. Gitu ya. Sudah ada beberapa pertanyaan Bang. Ada nih Bang, pertanyaan dari Kak Uni. Abang mau tanya, BPJS ku dari PT udah habis kontrak. Datanya gimana ya? Mau bikin lagi gimana caranya? Mau bikin lagi. Kalau mau bikin namanya bukan bikin lagi ya. Kalau misalnya bikin lagi kan di kepesertaannya ada yang baru. Tetapi peralihan segmen kalau di BPJS Kesehatan namanya. Jadi segmen KKN sebelumnya itu yang dari pegawai swasta, kemudian dialihkan kepesertaannya menjadi pekerja mandiri. Atau bisa juga teman-teman dapat mengakses kalau misalnya tidak mau yang mandiri gitu ya, bisa ke penerima bantuan iuran yang dibayarkan oleh pemerintah daerah. Boleh saja. Kalau yang mandiri, teman-teman, kalau misalnya nonaktifnya belum ada 30 hari setelah penonaktifan, teman-teman bisa langsung beralih ke mandiri. Ketika sudah ada virtual account-nya bisa langsung dibayarkan. Gitu. Yes, benar. Ya. Bisa diaktifasi dari sini ya kan? Iya, bisa diaktifasi melalui Pandawa atau melalui mobile JKN. Begitu. Terjawab ya Kak Uni. Oke, selanjutnya nih Bang. Kak Uni itu ada ini lagi data-datanya maksudnya? Iya. Sekarang ini Bang sambungannya. Sekarang aku nggak punya BPJS, mau bikin baru, apa diaktifin lagi? Tadinya dapat dari PT, sekarang nggak. Oh, kalau misalnya kakak sudah bekerja lagi di perusahaan yang baru dengan adanya benefit untuk mendapatkan BPJS Kesehatan, bisa Kak. Jadi ditunggu saja atau ditanyakan sama HRD-nya per kapan dia nanti bisa dapat kepesertaan yang barunya. Begitu. Jadi kalau misalnya gini Kak, kakak sudah nonaktif nih kepesertaannya, kemudian masuk lagi ke PT tersebut gitu ya, di bulan ini misalnya ya, bulan ini pertanggal 1 Februari begitu ya. Kalau misalnya benefitnya ada BPJS Kesehatan, maka pertanggal 1 di bulan depan kakak sudah aktif kepesertaannya menjadi pegawai swasta. Jadi nggak usah dialihkan ke mandiri, silahkan ditunggu saja seperti itu. Ya, benar. Yoi. Semoga terjawab ya Kak Uni. Benar. Oke, selanjutnya nih Bang, ada pertanyaan dari Kak Ratna Dewi 29. Oke. Kak, kalau mau ambil antrian kontrol dari JKN, kenapa kok malah jadwal dokternya yang kosong terus ya? Jadwal. Yang pertama kakak coba pastikan dulu ke rumah sakit apakah dokternya tersebut sedang dalam cuti atau tidak. Kalau misalnya sedang cuti, ya berarti surat kontrol ininya nggak bisa diambil, ya kan? Karena posisinya sedang cuti. Nanti kakak bisa tanyakan ke mereka apakah bisa diganti dokter yang lain. Kalaupun misalnya kakak mau tetap di dokter yang sama, berarti kakak harus menunggu terlebih dahulu sambil kakak konfirmasi tanggal berapa pasien dokter tersebut masuk lagi gitu ya. Ya, benar. Semoga terjawab ya Kakak Ibu. Oke, selanjutnya nih Bang, ada pertanyaan dari Kak W Bulan Sabit. Kak mau tanya, saya kemarin telah bayar BPJS. Nah, ada denda rawat inap sampai 45 hari. Bulan depan HPL aku lahir. Lahiran Kak. Gimana tuh? Nah, kalau misalnya dendanya itu flaggingnya untuk denda pasca kakak membayar tunggakan ya memang tetap melekat begitu ya sampai 45 hari ke depan. Kalau misalnya posisinya kakak lagi HPL begitu dan mau membutuhkan layanan kesehatan, ya tetap saja digunakan untuk rawat inap ya, atau lagi terutama kalau misalnya lagi sesar ya silakan digunakan begitu ya. Jangan gara-gara denda kita nggak bisa mengakses layanan. Teman-teman masih bisa tetap mengakses layanan, cuma nanti akan terkena denda. Dendanya berapa nominalnya itu tergantung diagnosa ya. Diagnosanya didapat dari mana ketika kakak mengakses layanan kesehatannya terlebih dahulu. Nanti dokter akan melakukan anamnesa seperti itu kan, diagnosa penyakitnya apa gitu ya. Baru itu nanti akan dikalikan melakukan rumusnya itu gitu ya. 5% dikali dengan perkiraan biaya NSIPJIS dikali dengan jumlah bulan menunggal. Yes.
Gitu. Semoga terjawab ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya nih Bang, ada pertanyaan juga dari Kak Lisa Apriliani. Kak mau tanya, kalau proses rehab, apakah BPJS bisa langsung dipakai atau nunggu cicilannya selesai dulu Kak? Ya, boleh Bang Arif, gimana Bang Arif? Nah, jadi buat teman-teman yang lagi dalam proses program rehab, kasus ini aktif pesertanya itu ketika program rehabnya itu sudah selesai atau sudah selesai terbayar ya? semua gitu ya. Semoga terjawab ya Kak Lisa. Ya. Okay. Jadi kalau misalnya kakak langsung membutuhkan pelayanan gini ya, kakak udah berjalan ini rehabnya di 2 bulan atau 3 bulan, masih ada proses lagi sekitar 6 bulan lagi gitu ya. Jadi kakak kalau misalnya membutuhkan layanan kesehatan silakan langsung dilunasi langsung begitu ya. Ketika sudah dilunasi nanti langsung aktif kepesertaannya. Benar. Begitu ya. Diaksesnya bisa di aplikasi Mobile JKN. Kak Tania Nia, Kak BPJS ASN anak 1 tidak aktif karena usia 21 tahun masih kuliah. Nah, Kak Tania ini tidak perlu khawatir dan tidak perlu risau ya. Karena ketika anaknya usia 21 tahun itu masih kuliah, itu masih tetap bisa direaktivasi kepesertaannya. Caranya apa? Yang pertama, adik itu terlebih dahulu diarahkan untuk dapat mengurus surat keterangan aktif kuliah. Kalau sudah dapat surat keterangan aktif kuliah, maka selanjutnya kakak dapat mengakses Mandawa di 0811 8165 165. Nanti klik untuk reaktivasi peserta. Dimasukkanlah nanti surat keterangan aktif kuliah itu. Kalau misalnya sudah diproses, nanti langsung aktif di hari yang sama. Yes, benar. Oke. Selanjutnya nih Bang, ada pertanyaan dari Kak Nashila. Kak, saya tadi bayar BPJS Mandiri, tapi tidak ada tunggakan atau sudah dibayarkan. Itu gimana ya? Bisa dicek dulu di aplikasi Mobile JKN, diklik di info peserta. Siapa tahu segmennya kakak sudah berubah, bukan jadi pekerja mandiri lagi, tapi sudah dialihkan menjadi penerima bantuan iuran. Karena kalau misalnya segmennya sudah jadi penerima bantuan iuran, otomatis iurannya tidak menghitung lagi begitu ya. Itu dicek lebih dahulu. Tapi kalau misalnya kakak masih di segmen yang sama, ya kan dicek lagi masih di segmen mandiri gitu ya. Dicek lagi virtual account-nya itu sudah benar atau tidak. Yap. Nah. Ya. Oke, selanjutnya nih Bang, ada pertanyaan dari Kak Syafitri. Kak, saya mau tanya, anak saya umur 4 tahun, padahal udah didaftarkan dari ke PBI, tapi kok belum aktif dalam setahun ya? Berarti dilakukan follow up lagi Kak. Kalau misalnya kakak mau tetap di segmen yang sama di PBI begitu ya, silakan di follow up kembali ke dinas sosial supaya kita tahu nih datanya sudah sampai mana, apakah sudah masuk pengusulan atau tidak. Kalau misalnya sudah sampai 1 tahun, berarti kan sudah tidak masuk lagi untuk pengusulan. Silakan diusulkan kembali, begitu ya. Ya. Semoga terjawab ya Kak. Oke, selanjutnya nih Bang, ada dari Kak Aji Mardiana Dina. Bang, pindah kelas bisa lewat online JKN mobile kah tanpa ke kantor BPJS? Bisa banget, bisa banget. Kakak bisa melakukan perubahan kelas rawatan begitu melalui aplikasi Mobile JKN bisa. Ya, tapi dengan syarat teman-teman harus 1 tahun terlebih dahulu di segmen yang sama. Misalnya nih posisinya kakak terdaftar di kelas 3 itu dari tahun 2015 seperti itu ya. 2015 terus kelas 3 baru kakak mau saya mau pindah ke hal perawatan kelasnya di kelas 1 bisa ya. Tapi kalau misalnya kakak baru melakukan perubahan baru mendaftarkan kepesertaannya itu di Januari seperti itu ya di kelas 3, kemudian bulan ini mau ke kelas 1, itu yang tidak bisa gara-gara dia belum 1 tahun di kelas yang sama. Begitu. Kak, bisakah membayar bisakah membayarkan tunggakan 1 orang saja kalau pembaharuan data sudah bisa kakak? Kalau misalnya posisinya sudah bisa kakak dan di entitas tersebut dia hanya cuma 1, ya bisa dibayarkan. Gitu ya, bisa dibayarkan. Tapi kalau misalnya dia masih gabung sama yang lain gitu ya, semuanya harus tetap dibayarkan. Oke, semoga terjawab ya teman-teman. Dari Kak Westminster 10 nih Bang. Bang, siapa aja nama EP3RS KC Sianta? EP3RS. EP3RS ya, EP3RS berarti kan staf penanganan pengaduan peserta di rumah sakit ada Vincent, ada Ilham, sama ada Safira. Gitu ya, ada 3 orang untuk 19 FKRTL di wilayah kantor cabang Pematang Siantar. Yaps. Coba dicek-cek aja ya teman-teman. Mana tahu FKRTL kalian ditanggulangi sama Bang yang mana, sama Kak
kakak yang mana gitu kan. Yoi. Nih Bang, dari Kak Karlan nih Bang. Nah, Bang, saya sudah bayar dan terdaftar, tapi pas mau berobat kok tidak aktif. Kenapa ya? saya sudah bayar dan terdaftar tapi pas mau berobat kok tidak aktif. Kakak bisa cek terlebih dahulu, atau nggak, gini aja simpelnya, kakak bisa telepon call center 165 ya. Nanti di call center 165 itu kan kakak memberikan data NIK-nya. Setelah itu nanti akan ada interaktif gitu ya, kenapa kakak nonaktif kepesertaannya. Yes. Gitu ya. Dijawab ya, Langsung Kak. Nario Horas. Horas. Dari Kak Yanti nih Bang. Upgrade kamar dari kelas 3 ke kelas 1 bisa nggak Bang? Kalau waktu rawat inap. Baik, teman-teman, sebagai informasi ya teman-teman, berdasarkan Permenkes nomor 3 tahun 2024, ketika teman-teman berada di hak kelas perawatan kelas 3, itu dikecualikan untuk dapat melakukan perpindahan rawat inap kelas ya. Jadi teman-teman kelas 3 yang itu dia PBPU BP Pemda atau PBIJK atau PBPU BP Pemda, seperti itu teman-teman dikecualikan, jadi tidak bisa melakukan naik kelas ya. Yang bisa itu hanya kelas 2 dan kelas 1 untuk naik tingkat di atasnya, seperti itu ya. Yes, benar. Selanjutnya nih Bang, dari Mami Kembar. Bang, kode referral kenapa sulit diisi? Kode referral apa nih? Kode referral untuk mobil JKN ya. Kalau misalnya teman-teman misalnya nih teman-teman punya temen yang ada kode, yang ada sudah bisa download aplikasi mobil JKN, nanti diklik aja di info pesertanya di sini. Wait, sorry. Sebenarnya itu bisa dilangkahi sih teman-teman, nggak perlu diisi juga boleh sih. Nah, misalnya nih, ini kan di atas nih info peserta, itu kan ada tulisan kode referral. Jadi teman-teman tanya teman-teman punya temennya teman-teman ya. Iya kan? Ya, kode referralnya diklik aja, baru taruh kayak gini. Ya, Tuh. semoga terjawab ya Mami Kembar. Nggak bisa Kak, harus diisi kata Mami Kembar. Ya itu tadi, coba tanya temennya temen ya. Ya. Oke, selanjutnya nih Bang, ada dari Kak Titik. Kak, kan aku baru daftar mandiri tanggal 21 Januari. Terus mau bayar nggak bisa. Kan ada dikirim tiap tanggal 10, malah nggak bisa bayar. Kakak cek terlebih dahulu info peserta ya. Info peserta, apakah segmen kepesertaan kakak sudah dialihkan atau belum. Kalau misalnya sudah dicoba beberapa kali kepeserta di pembayaran, pasti itu sudah dialihkan segmennya, begitu ya. Dicek secara berkala. Oke, selanjutnya nih ada pertanyaan juga dari Kak Madania. Nah, dari Kak Madania. Dari Kak Madania nih Bang. Oke, apa tuh? Kak, BPJS saya penerima upah sudah nonaktif. Aku mau pindah ke BPJS PBI. Harus kemana dulu nih Kak? Harus kemana dulu? Kakak bisa berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat dulu ya. Kakak bisa tanya terlebih dahulu ke kelurahan atau ke kantor desa bagaimana mekanisme peralihannya. Tapi kalau misalnya biasanya ya ini ya, kalau misalnya mau langsung aktif, biasa ke dinas sosial ya. Coba ditanyakan ke dinas sosial apa saja persyaratannya. Tapi yang paling utama kalau misalnya mau dialihkan ke PBI, pastinya harus ada surat keterangan tidak mampu terlebih dahulu yang diterbitkan oleh perangkat desa atau kantor kelurahan begitu. Yap, benar. Dari Kak Titik tadi nih Bang, udah saya cek dan masih tertera tidak aktif penangguhan pembayaran. Gimana tuh? Penangguhan pembayaran begitu ya. Kakak kemarin waktu didaftarkan pertama kali gitu kan ada masa tunggunya 14 hari. Kan setelah 14 hari kemudian ada yang 1 bulan seperti itu. Itu kakak bayarkan di hari di mana tanggalnya itu enggak atau lewat? Karena bisa saja itu virtual account-nya ketutup begitu. Ya. Pastinya itu pasti ketutup itu karena kakak sudah lewat dari pembayaran. Makanya tidak bisa dibayarkan lagi itunya. Yes, benar. Oke, selanjutnya nih Bang, ada pertanyaan dari Kak Nis XDYN. Bang, kalau saya dapat BPJS PBI dan mau berubah ke mandiri, apakah bisa? Bisa. Tapi dengan kondisi misalnya seperti ini teman-teman. PBI dan mandiri itu harus di kelas yang sama. Kalau misalnya teman-teman PBI-nya nonaktif, kemudian beralih segmen ke
mandiri gitu ya, itu bisa teman-teman bisa milih aja kelas 3, kelas 2 atau kelas 1. Tapi kalau misalnya kondisinya teman-teman adalah PBI aktif dan mau pindah di kelas 3 mandiri, itu yang tidak bisa teman-teman, karena masih tetap sama kan hak perawatan kelasnya di kelas 3, kecuali kalau misalnya teman-teman bisa naik ke di kelas 2 atau kelas 1 seperti itu. Masalah bisa atau tidaknya bisa ya teman-teman ya. Silakan langsung datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Ya Kak, kalau tadinya aktif tiba-tiba buat OP tidak aktif gimana Kak? Kakak posisinya segmennya apa Kak? Apakah penerima bantuan iuran baru nonaktif dia 1 Februari? Kak Okta, kalau misalnya dia baru nonaktifnya 1 Februari, kakak bisa datang ke Dinsos terlebih dahulu Kak. Nanti dibawa surat keterangan membutuhkan pelayanan ya kan dari fasilitas kesehatan, baru dibawa ke Dinsos supaya bisa direaktivasi kepesertaannya. Yap. Kak, saya mau bayar lewat live-in malas muncul sudah bayar atau belum waktu bayar. Nah, ini yang bisa kakak lakukan pengecekan terlebih dahulu di aplikasi mobile JKN. Apakah info pesertanya kakak begitu ya sudah beralih segmen dari mandiri atau tidak? Selanjutnya nih Bang. Kalau ke MPP bisa nggak bisa Kak? Nggak bisa. Itu mau ngapain ya tadi? Siapa itu? Kak Okta. Kak Okta tadi mau ngapain ya Kak? Aku dulu udah lupa. Kak Okta. Oh ini Bang. Apa? Tadi dia mau untuk operasi tapi tiba-tiba nonaktif. Oh, nonaktif. Oh, kalau misalnya mau aktifnya di segmen yang di PBI nggak bisa ya Kak? Harus ke dinas sosial ya? Nggak bisa kalau di BPJS Kesehatan. Ya, di PBI rupanya. Oh iya, nggak bisa Kak. Kecuali kalau misalnya kakak mau mandiri. Kalau misalnya kepesertaannya mandiri bisa di MPP. Tapi kalau misalnya mau tetap sama di segmen PBI ya itu yang nggak bisa ya Kak. Oke. KPBI aku sama anakku kok nonaktif. Kalau pindah ikut suami di perusahaan harus diaktifin dulu nggak? Diaktifinnya itu adalah perpindahannya Kak. Jadi kalau misalnya nih posisinya kakak lagi nonaktif, kemudian suami ada yang aktif kepesertaannya sebagai PPU. Kalau misalnya PPU kan bisa menanggung sampai dengan 5 orang begitu ya. Dialihkan saja kepesertaannya dengan berkoordinasi kepada HRD supaya dimasukkan menjadi tanggungannya orang kakak. Ketika proses peralihan tersebut nanti diaktif kepesertaannya. Selanjutnya nih Bang, dari Kak Febrina Pancariski. Bang, kalau BPJS nunggak bisa pindah ke paskes nggak? Nunggak? BPJS-nya nunggak. Kalau nonaktif nggak bisa ya teman-teman, harus diaktifkan terlebih dahulu ya. Oh, iya, jadi harus diaktifkan terlebih dahulu ya teman-teman. Benar. Mas, BPJS ku kelas 1 nggak bisa diturunin soalnya nggak sanggup lagi. Kalau misalnya dia kelasnya sudah ada lewat dari 1 tahun begitu ya, itu bisa diaktifasi kok. Diaktifasi, diturunkan. Aduh, udah nggak. Pindah segmen. Pindah kelas. Sorry ya teman-teman. Oke. Nggak bawa bang. Siap. Oke. Tiba-tiba hilang ya. Oke. BPJS bapakku non PBI tapi nggak aktif setelah dibayar lunas BPJS bapakku. Kepesertaannya apakah PBPU mandiri yang Kak Rianti Viva? Kalau mau bikin BPJS buat baby belum lahir gimana caranya? Nah, kalau sekarang teman-teman, kepesertaan bayi tersebut didaftarkan setelah bayi tersebut lahir ya teman-teman ya, bukan ketika masih calon. Jadi kalau misalnya sudah lahir anaknya, bisa langsung didaftarkan kepesertaannya. Kalau misalnya yang pertama, kalau misalnya lahirnya di rumah sakit, teman-teman bisa berkoordinasi dengan petugas rumah sakit begitu ya. Karena petugas rumah sakit itu memiliki hak akses untuk mendaftarkan kepesertaannya melalui aplikasi SIPP. Yang kedua, kalau misalnya lahirannya di bidan gitu ya, karena bidan itu kan belum punya aplikasi SIPP, teman-teman bisa datang ke mall pelayanan publik atau kantor BPJS Kesehatan terdekat supaya didaftarkan kepesertaannya. Jadi harapan kami memang ketika bayi tersebut lahir beberapa hari kemudian begitu ya, tetap di bulan yang sama langsung didaftarkan kepesertaannya. Karena ketika didaftarkan tersebut sudah bisa langsung dibayar kepesertaannya dan anaknya sudah terlindungi oleh program JKN. Jadi takutnya kenapa-kenapa kan, karena bayi itu rentan kan ya Bang ya. Kalau nanti biar bisa langsung tercover BPJS Kesehatannya gitu ya. Dari Kak D. Oke, gimana? Kak, BPJS ibuku mandiri kelas 3 tiap bulan aku bayar. Tapi kenapa ya tiba-tiba jadi PBI bulan ini?
Nah, kalau misalnya tiba-tiba PBI itu berarti kan datanya orang ibu kan dialihkan oleh pemerintah. Jadi diusulkan kepesertaannya menjadi penerima bantuan iuran. Kalau misalnya posisinya kakak memang tidak mau untuk dapat di PBI, bisa saja itu kan ya, misalkan melakukan pelaporan. Tapi kalau misalnya sudah dapat yang gratis ya Bang, ya tetap aja di situ karena hak perawatan kelasnya sama-sama di kelas 3. Kakak tidak perlu mengeluarkan biaya karena pembiayaannya sudah diakomodir sama pemerintah daerahnya begitu. Jadi tetap saja di segmen tersebut sembari kakak telah rutin melakukan pengecekan begitu ya. Oke, dari Kak Febrina tadi nih Bang, yang mau pindah Vaskes tapi dia nunggak. Oke. Apakah memang harus dibayar? Tanpa membayar tunggakan bisa nggak Bang? Nggak bisa, harus dibayarkan ya. Harus dibayarkan ya. Ketika lagian gini Kak, kalau misalnya kakak melakukan perpindahan Vaskes nih, ya kan? Perpindahan Vaskes dengan kondisi nonaktif, tapi ketika kakak posisinya sudah aktif, misalnya ini ya kita misalkan bisa diakomodir melalui sistem, kakak melakukan perubahan seperti itu, baru kemudian ketika sudah aktif di Vaskesnya tersebut, ya kakak tuh nggak bisa juga mendapatkan pelayanan, karena masih nonaktif kan kepesertaannya, begitu. Jadi harus terlebih dahulu dibayarkan tunggakannya, atau misalnya kakak bisa beralih segmen ke PBI begitu ya. Mekanismenya seperti apa bisa berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Ya benar. Oke, selanjutnya nih Bang, ada pertanyaan juga dari Kak Ruth Tombing tadi Bang. Ya. Mas, samakah Ruth Tobing. Ya. Mas, samakah pelayanan terhadap pasien BPJS Mandiri kelas 3 dengan BPJS gratis? Sama teman-teman. Sama-sama ya. Itu tidak dilihat ya teman-teman. Ya. Bahkan untuk pelayanannya saja sama semua antara kelas 1, kelas 2 dan kelas 3. Karena yang membedakan hanya hak perawatannya saja, teman-teman. Kamar rawat inapnya saja ketika berobat. Ketika teman-teman melakukan suatu tindakan operasi seperti itu ya, itu sama aja hak kelas 1, kelas 2, kelas 3. Yang bedanya ya kamarnya saja, kamar rawatannya, ya fasilitas pendukung di situnya, itu saja teman-teman. Kalau misalnya masalah dokternya, pelayanannya sama, obatnya ya tetap sama, begitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman mendapatkan diskriminasi ketika melakukan pengobatan di FKRTL, teman-teman, ada namanya BPJS 1, petugas BPJS 1 yang tersedia di masing-masing FKRTL kerjasama, di masing-masing rumah sakit. Jadi teman-teman bisa langsung menghubungi begitu ya di jam kerja ya petugas tersebut untuk bisa ditanyakan bagaimana solusinya terhadap pelayanan ini. Misalnya teman-teman disuruh beli obat dari luar, atau misalnya dokternya tidak melakukan visite, atau misalnya ya banyak hal-hal lainnya, misal kendala, itu bisa dihubungi saja petugas BPJS 1-nya. Begitu. Semoga terjawab ya Kak Ruth. Pak Wiwin, Kak, gimana cara mengurangi anggota soalnya dia sudah mempunyai keluarga sendiri? Ya, bisa melakukan pelaporan ke mall pelayanan publik, bisa ke kantor BPJS Kesehatan terdekat, bisa. Atau kalau misalnya sudah berubah nih di Dukcapil dipastikan terlebih dahulu kakaknya sudah kakak yang baru. Kalau misalnya sudah itu bisa kakak akses layanan di Pandawa bisa. 0811 8165 165 supaya kepesertaan kakak itu dipisahkan dari keluarga begitu ya. Yes, benar. Oke, selanjutnya nih Bang, dari Kak Via Trip. Oke. Kak, aku mau turun kelas dari kelas 1 mau ke kelas 2, tapi sebelum 1 tahun. Engap banget soalnya kalau aku nggak kerja. Ya, kendalanya memang seperti itu Kak. Memang harus 1 tahun terlebih dahulu. Karena mau kakak melakukan perubahan dimanapun, itu nanti akan tertrigger dari aplikasi. Kalau misalnya kakak belum 1 tahun, regulasinya yang mengatur memang seperti itu. Kakak harus 1 tahun terlebih dahulu di segmen tersebut. Yes, benar. Oke, selanjutnya nih Bang, ada Kak Titaku. Mas, kalau PBI saya dinonaktifkan, kalau posisi saya sudah pindah Vaskes, apakah bisa diaktifkan lagi? Kalau dinonaktifkan, kalau posisi saya sudah pindah Vaskes, apakah bisa diaktifkan lagi? Ya pada dasarnya kalau misalnya kepesertaannya itu nonaktif ya bisa-bisa saja diaktifkan ya kepesertaannya teman-teman. Kalau misalnya kepesertaannya PBI begitu ya, apalagi yang PBI-nya belum ada 6 bulan dinonaktifkan, bisa melakukan reaktivasi ya teman-teman ya. Reaktivasinya teman-teman bisa langsung ke dinas sosial, tapi dibawa terlebih dahulu surat keterangan membutuhkan pelayanan di FKTP atau di puskesmas. Itu yang dibawa nanti ke dinas sosial. Untuk selanjutnya ketika datanya teman-teman memang eligible untuk dialihkan, maka ya bisa. Ya? Yap, benar. Oke, selanjutnya Bang. Ini ada. Kak,
aku udah nikah tapi kok BPJS-nya masih satu sama keluarga mama aku, mau dikeluarin ya. Ya, jadi teman-teman kalau misalnya kepesertaannya teman-teman masih gabung sama satu keluarga itu nggak otomatis ya teman-teman ya. Benar. Jadi kalau misalnya teman-teman masih dalam satu kakak kemudian melakukan perubahan terhadap kakaknya, itu nggak otomatis untuk kepesertaannya, harus bayar pelaporan terlebih dahulu. Ya. Bagaimana cara memisahkannya? Kakak bisa datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat supaya dialihkan kepesertaannya jadi ya satu kakak jadi dipisahkan seperti itu. Yap. Selanjutnya nih Bang, dari aku siapa tanda tanya. Oke. Kak, aku sekarang BPJS PBI tapi punya tunggakan. Itu gimana Kak? Dilunasi dulu ataukah baru bisa dipakai atau enggak? Dia sudah aktif PBI-nya. Iya, sudah aktif PBI. Kalau misalnya sudah aktif PBI-nya, ya gini, dasarnya teman-teman tunggakan itu melekat ya. Yap, benar. Ya kan? Melekat, jadi mau sampai kapanpun teman-teman ketika belum melakukan pelunasan ya tetap aja di situ, tidak ada pemutihan terhadap hal tersebut. Jadi kalau misalnya ada tunggakan yang melekat, teman-teman bisa membayarkannya kapan saja. Kalau misalnya sudah ada uangnya, silakan langsung dibayarkan. Atau teman-teman bisa pakai rehab, rencana pembayaran bertahap, yang bisa diakses melalui aplikasi Mobil JKN. Begitu ya, nanti bisa pakai mekanismenya mau berapa bulan begitu pembayarannya. Bisa minimal dia di 2 bulan ya, karena 4 bulan. Selanjutnya nih Bang, ada pertanyaan dari Kak Endah. Kak, aku hari ini baru ikut BPJS di tempat suami kerja. Apakah besok sudah bisa digunakan? Kakak bisa download aplikasi Mobil JKN terlebih dahulu, baru nanti diregistrasi, masukkan NIK-nya kakak, baru klik nanti info peserta. Kalau misalnya kepesertaannya sudah ada flaggingnya aktif gitu ya, ya bisa digunakan. Bahkan hari ini kalau misalnya sudah dialihkan begitu ya, kakak bisa langsung menggunakannya dengan kepesertaan yang aktif tersebut. Yes. Dari Kak Romi nih Bang, kalau udah 2 tahun nunggak boleh nyicil nggak Bang? Boleh banget teman-teman. Bahkan kalau misalnya tunggakannya teman-teman itu 4 bulan, 4 bulan bisa Bang, pakai mekanisme rehab, rencana pembayaran bertahap. Yes. Gimana caranya? Yang pertama ada layanan kami non tatap muka. Tatap muka teman-teman bisa mengakses di Mobil JKN. Atau yang kedua, kalau layanan tatap muka teman-teman bisa datang ke kantor cabang seperti itu kan. Nanti akan ada petugas dari telecollecting yang akan membantu teman-teman untuk melakukan pendaftaran rehabnya. Benar. Yoi. Oke, semoga terjawab ya Kak Romi. Oke, selanjutnya nih Bang. Dari Kak Uwi, sambungan dari rehab tadi juga Bang. Kalau rehab tidak bisa digunakan selama belum lunas ya kan? Benar sekali. Benar. Harus lunas terlebih dahulu baru bisa digunakan kepesertaannya. Yap, benar. Dari Kak Daniel. Dari Kak Daniel. Cek bansos PBI tidak aktif Desember 2025 di mana? Tapi cek JKN masih aktif. Yang benar yang mana ya Kak? Yang benar adalah melalui aplikasi Mobil JKN ya. Yep. Kalau misalnya kakak ngeceknya di Mobil JKN masih aktif kepesertaannya ya bisa kakak menggunakan layanan kesehatan. Begitu ya? Yap, benar banget. Jadi cek download aja aplikasi Mobil JKN. Selanjutnya nih Bang, dari Kak ini Titania. Kak, suami sudah P3K, mau 2 tahun. Tapi kenapa nggak diuruskan BPJS sama kantornya ya? Padahal udah mengajukan. Bisa dihubungi lagi ya, maksudnya bisa berkoordinasi dengan satuan kerja terkait ya, bisa bendaharanya atau bisa kepala satuan kerjanya begitu ya, untuk ditanyakan kenapa tidak dialihkan. Karena untuk peralihan P3K itu sifatnya dialihkan secara kolektif ya. Iya benar. Gitu ya, coba ditanyakan. Coba ditanyakan ya Kak. Oke, selanjutnya nih Bang, dari Kak Endah. Kak, BPJS nunggak banyak, bisa dicicil tidak bayarnya? Bisa banget. Kita ada rencana pembayaran bertahap yang biasa diakses melalui aplikasi Mobil JKN. Siap, bener. Dari Bunda Yajeja. Bang, baru lahir, kalau mau buat BPJS PBI harus kemana? Ke kantor cabang BPJS nggak bisa ya? Bayi baru lahirnya belum ada 20 hari kan? 28 hari kan. Kalau misalnya belum ada 28 hari bisa, kalau misalnya ini sudah keluar dari rumah sakit ya, itu bisa langsung aja datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat, bisa langsung di ini kan kepesertaan. Tapi saran kami sih kalau misalnya sudah dalam 1 bulan nih, sudah bayinya sudah 15 hari gitu ya, 15 hari dimasukkan aja ke kakak dulu ya, kan, supaya nanti langsung bisa didaftarkan gitu. Yes. Dari Kak Khairunisa 77. Bang, kalau BPJS sudah keblokir, namun pas dinsos, aduh, udah yang lainnya berarti nggak kelihatan lagi. Udah 99 ya? Oh gini nih. Ada Kak Mokhtar Sarif
Waduh, sorry. Kalau dari kantor lurah sudah mengusulkan warganya untuk dapat PBI JKN, terus bagaimana cara agar mengetahui? Cara mengetahuinya kakak sudah aktif atau tidak aktif? Sudah aktif atau tidak pas? Tidak aktif, kakak bisa download aplikasi Mobile JKN di Play Store atau di App Store, begitu ya, supaya nanti kakak bisa ngeliatan ini info pesertanya. Yap. Dari Khairunisa tadi nih bang, lupa nih. Bang, kalau BPJS KIS sudah keblokir, namun pas di Dinsos mau diurus malah diambil, apa bisa diaktifkan kembali? Diambil itu apanya? Malah diambil apa nih Kak Khairunisa? Kalau sudah keblokir namun pas di Dinsos malah disuruh. Malah diambil. Bisa deh. Pas kartu. Apakah apa nih? Coba boleh dijelasin lagi ya Kak Khairunisa. Halo Kak, saya orang Batam, kebetulan saya liburan di Siantara, apakah bisa berobat? Bisa banget. Bisa banget. Jadi kalau misalnya kakak mau berobat, terlebih dahulu mengakses layanan FKTP ya kakak. Jadi nanti selama kepesertaan kakak aktif di program JKN, BPJS Kesehatan yang aktif, kakak bisa menunjukkan kepesertaannya kakak di FKTP yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Bisa datang ke puskesmas. Nanti kalau misalnya setelah hasil dari pemeriksaan dari dokter, kakak memang indikasi medisnya untuk dilakukan perujukan, maka akan diberikan surat rujukan. Tapi kalau misalnya tidak, sakitnya itu bisa dilayani di FKTP begitu, maka ya diberikan saja obatnya begitu ya. Yep. Oke. Jadi bisa banget. Apalagi kalau misalnya keadaannya emergensi, kakak misalnya lagi jalan-jalan ke Siantar, tiba-tiba ya jauh-jauh ya begitu ya, ada rasa mual berlebih apa yang ini gitu. Gimana keadaannya emergensi begitu ya di malam hari, kakak bisa langsung akses saja layanan IGD. Oke, selanjutnya nih bang dari Kak Aprilia. Kak, BPJS saya statusnya penangguhan pembayaran. Itu maksudnya gimana ya Kak? Penangguhan pembayaran itu memungkinkan kakak misalnya gini, kakak baru mendaftarkan kepesertaan di BPJS Kesehatan, kemudian masih ada masa yang ditanggungkan, misalnya 14 hari seperti itu. Jadi kakak masih penangguhan pembayaran. Begitu. Yap. Jadi nanti sampai waktunya kakak ketika membayarkan nanti dibayarkan, maka bisa aktif kepesertaannya. Yes, benar. Oke, selanjutnya nih dari Nia Cabi. Bang, kalau suami BPJS PBI, anak pun terdaftar BPJS PBI, tapi saya mandiri sendiri, bisa nggak dialihkan ke PBI? Bisa PBI juga. ya, tapi ya kakak bisa berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat ya, bagaimana mekanisme peralihannya. Gitu ya, kalau masalah bisa atau tidaknya bisa. Nah, gitu ya. Selanjutnya nih bang, dari Kak LZWJTWT. Kak, status BPJS aktif karena ikut perusahaan ayah, tapi saat ini sudah pensiun, pengen ganti mandiri, bagaimana caranya? Bisa melalui aplikasi Mobile JKN, klik perubahan data peserta, kemudian beralih segmen ke mandiri. Yap, benar. Kak Khairunisa tadi nih bang, kalau BPJS KIS udah keblokir tapi pas di Dinsos mau diurus malah diambil kartunya, apa bisa diaktifkan? Kartunya yang diambil? Ya bisa diaktifkan kalau misalnya gini ya, kalau misalnya dibilang ya ini datanya kami terima ibu, nanti ditunggu saja ya gitu ya. Ya kakak tinggal cek aja info peserta di Mobile JKN secara berkala, begitu ya. Benar. Download aja dulu ya kak aplikasi Mobile JKN-nya. Kak aku udah sendiri, kakak sendiri, tapi kenapa di JKN masih ikut dengan orang tua? Ya ini teman-teman, untuk hal-hal yang seperti itu tidak bisa otomatis ya teman-teman ya. Itu harus ada pelaporan terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya kakak sudah pindah kakak, sudah tidak satu kakak lagi dengan orang tua, maka melakukan pelaporan lah ke BPJS Kesehatan atau bisa melakukan aksesnya di Pandawa. Di 0811 8165 165, nanti kakak bisa beralih segmen ke mandiri sendiri. Begitu ya. Yes, benar. Selanjutnya nih bang dari Kak Safa. Kak, BPJS ku tiba-tiba nonaktif, kenapa ya? Itu coba banyak faktor ya kan bang? Iya, banyak faktor ya kenapa nonaktif ya. Tapi kalau misalnya kakak segmennya apa dulu nih? Apakah segmennya yang PBI, PBI jaminan kesehatan? Kalau misalnya di segmennya itu, berarti terkena penonaktifan dari Kemensos, gitu ya. Untuk reaktivasi kembali, kakak bisa mengurus terlebih dahulu surat keterangan membutuhkan pelayanan di FKTP atau di puskesmas, kemudian dibawa surat keterangan itu ke kantor dinas sosial supaya diaktifasi kepesertaannya. Yes, benar. Oke, selanjutnya nih bang, Kak, kalau mau ngurus BPJS buat anak masih 10 bulan bisa nggak dari tukang makan? Bisa banget ya teman-teman. Bisa nggak bang? Apa? Mau ngurus BPJS buat anak yang masih 10 bulan
belum genap setahun. Oh iya bisa banget, Bisa banget. bisa banget ya. Cuma kalau 10 bulan kan usia 10 bulan maka iurannya teman-teman menghitung dari dia lahir. Lahir, benar. Hmm. Oke, selanjutnya dari Kak Coki Sitompul, Bang bisa buat antrian ulang online nggak? Buat antrian ulang? Kontrol maksudnya, surat kontrol ya? Ya kayaknya nih. Kak Coki Sitompul bisa buat antrian ulang. Iya. Kontrol maksudnya ya, kalau misalnya kontrol bisa melalui aplikasi mobil JKN, Yap. bisa di situ diakses langsung. Jadi ketika kakak sudah selesai pelayanan dari poli dan dokter poli menyarankan kakak untuk melakukan kontrol di tanggal selanjutnya, kakak bisa langsung mendaftarkannya ya kak melalui aplikasi mobil JKN. Yes, benar banget. Ya dari Kak Coki nih Bang, rujukan pertama poli. Oh, rujukan pertama. Kalau rujukan pertama biasanya ini ya kak, kakak kan belum terdaftar nih RM-nya, rekam Yap. medis elektroniknya. Maka terlebih dahulu untuk yang pertama kali kakak bisa daftar terlebih dahulu secara onsite di rumah sakit. Nanti ketika daftar secara onsite dari rumah sakit, kalau misalnya sudah terdaftar RME-nya, kemudian untuk antrian selanjutnya bisa melalui aplikasi mobil JKN itu. Tapi dicoba aja terlebih dahulu kak, karena ada beberapa bridging rumah sakit yang dia tidak perlu itu gitu ya. Tapi dicoba aja dulu. Yes, benar. Coba aja dulu ya Kak Coki. Oke, selanjutnya Bang dari Kak Siswanto 95. Bang, kartu KIS dan BPJS aku lama nggak digunakan. Cara ngecek aktif nggaknya gimana ya? Nah, gimana Bang Arif? Jadi cara ngeceknya itu gampang banget teman-teman. Teman-teman nggak harus datang ke BPJS terdekat, tapi bisa dari mobil JKN aja nih. Nah, nanti di info peserta di situ bisa teman-teman lihat status kepesertaan teman-teman itu aktif atau tidak. Ataupun kalau misalnya nggak ada aplikasi ataupun penuh ruangnya nih Bang, bisa juga dari WA. Kita tuh ada Pandawan, teman-teman. Nomornya itu 0811 8165 165. Jadi gitu ya, Kak Siswanto. Kak, aku habis ganti BPJS gratis ke Mandiri lewat WhatsApp. Kartu BPJS-nya sama aja kak. Kalau misalnya kakak mendaftarkan dengan NIK yang sama ya kartunya tetap sama kak, karena satu NIK satu kepesertaan. Oke. Untuk rujukan Untuk rujukan pertama nggak bisa diambil dari mobile ya. Ini kak yang tadi terkendalanya karena kan belum terdaftar nih rekam medis elektroniknya di rumah sakit tersebut ya. Apalagi rumah sakitnya kakak baru pertama kali. Jadi datangnya secara onsite terlebih dahulu, didaftarkan kepesertaannya orang kakak, baru mengakses layanan poli. Setelah dari situ, setelah selesai layanan dan kakak dianjurkan untuk kontrol, itu yang bisa diambilkan secara berkelanjutan untuk selanjutnya. Yes, benar. Dari Kak Reha DRG nih Bang. Bang, scaling gigi di cover BPJS nggak Bang? Sesuai indikasi medisnya dari dokter ya. Yap. Begitu ya. Oke. Kak Efri Pane, Bang kemarin BPJS ku udah lama tidak dibayar dan sekarang aku punya BPJS pemerintah, apa bisa digunakan? Selama kondisinya masih aktif kepesertaannya bisa digunakan ya. Yap, benar. Kak aku siapa ya? Kak bayar tunggakan lewat online bisa tak? Tanpa harus ngasih surat pernyataan tunggakan ke BPJS. Bisa banget ya. Nggak perlu ada surat-suratan seperti itu. Namanya juga dibayar kan Bang? Bisa langsung teman-teman. Jadi kita ada 900.000 channel ya teman-teman untuk pembayaran BPJS Kesehatan. Teman-teman bisa melakukan pendaftaran di semua MIDI, apa segala macam, BNI, BRI, BTN, BCA, semuanya bisa dilakukan pembayaran untuk BPJS Kesehatan. Terus apakah dari kantor lurah bisa mengetahui hasil usulan PBI tanpa harus menggunakan aplikasi mobil JKN? Bisa tanpa aplikasi mobil JKN, tapi kakak ribet karena harus dicek dari Pandawa juga bisa. Karena kan kanal-kanal kita banyak tuh, dari Pandawa juga bisa kakak melakukan pengecekan. Tapi lebih aman ya, teman-teman bisa download aplikasi mobil JKN aja ya. Iya, karena kartunya secara digital itu bisa diakses melalui aplikasi mobil JKN. Yes. Dari Westminster 10 nih Bang. Oke. Bang, bagaimana caranya jika saya mau dirujuk di RSA, tapi saat saya terima rujukannya malah ke RSB, apakah bisa diubah lagi? Kalau misalnya rujukannya belum dipakai, itu bisa tetap digunakan ya teman-teman. Masih tetap diubah ya. Tapi kenapa kakak terima rujukannya gitu ya? Kan ketika ini misalnya nih kakak datang nih ke FKTP, kemudian ya pastinya akan ada petugas yang nanyain, ibu biasanya maunya dirujuknya kemana? Kita terbukanya ke rumah sakit ini gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman kan ngelihat tuh rujukannya,
Oh ini rumah sakitnya rumah sakit B, bukan rumah sakit A yang saya tuju gitu ya. Itu selama belum digunakan begitu ya kepesertaan ininya, surat rujukannya masih tetap bisa diedit begitu ya. Silakan menghubungi petugas FKTP-nya saja. Yes, benar. Dari aku siapa nih Bang? Bang, cara bayar tunggakan lewat online gimana? Oke, gimana? Nah, gampang banget ya teman-teman ya. Gampang banget kan dari virtual account. Iya, dari virtual account bisa. Jadi teman-teman bisa datang langsung misalnya nih ke kantor pos. Yang paling dekat dengan teman-teman bisa ke Beriling gitu ya. Nanti yang penting teman-teman punya virtual account-nya punya teman-teman. Kalau misalnya nggak ada nih, teman-teman terlebih dahulu akses di aplikasi mobile JKN. Ya kan? Nanti kalau misalnya sudah registrasi di situ, muncul lah gitu kan, klik saja info iuran. Karena akan ada nomor virtual account-nya teman-teman atau di info peserta. Itu yang teman-teman tunjukkan kepada petugas pembayaran. Bisa ke Alfamidi, ke kantor pos, itu bisa semua. Atau gampangnya pakai mobile banking aja. Iya. Yes, mudah banget ya. Oke, dari Kak Firka Meliliala nih Bang. Kak, saya KTP Kota Dumai. Apakah bisa daftar BPJS Mandiri di Siantar? Bisa dong? Bisa teman-teman. Bisa itu, jadi BPJS Kesehatan itu tidak membatasi wilayahnya ya teman-teman ya. Selagi teman-teman warga negara Indonesia seperti itu ya, bisa diakses di mana saja kalau misalnya mau melakukan pendaftaran ya. Terkecuali kalau misalnya teman-teman mau mendaftarnya segmennya PBI, karena PBI itu kan dia melihat apalagi PBI yang di pemerintah daerah ya. Jadi teman-teman memang harus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat begitu ya, tempat KTP-nya teman-teman diterbitkan domisilinya. Benar. Selanjutnya nih Bang, dari Kak Yobel Abelio Padang. Bang, kalau ibu BPJS Mandiri melahirkan, apakah si bayinya itu ikut BPJS ibunya juga? Iya, ikut karena kan dia ibunya mandiri kan. Jadi nanti ketika bayinya tersebut lahir, kemudian didaftarkan ke pesertaannya, ya tetap mandiri anaknya begitu ya. Kak, kenapa BPJS anak mendadak mati padahal baru 3 hari baru aktif, anak baru lahir? Kalau misalnya baru 3 hari sepertinya tidak mungkin untuk dinonaktifkan ya kepesertaannya, kecuali kalau sudah lebih dari 3 bulan. Kakak ini statusnya kepesertaannya bayi nyonya, kemudian 3 bulan tidak ada pelaporan dan tidak dimasukkan NIK-nya ke dalam sistem Dukcapil. Nah itu yang bisa terjadi penonaktifan. Tapi kalau misalnya baru 3 hari kemudian nonaktif, ini bisa dilakukan pengecekan ya. Kenapa nonaktif kepesertaannya, itu yang bisa dicek. Selanjutnya nih Bang, ada pertanyaan dari Kak Fa sama Kak Dinva. Ini kayaknya mirip-mirip nih Bang. Bang, cara ngaktifin PBI yang dinonaktifkan gimana ya? Udah pernah ke Dinsos tapi belum aktif juga. Siap. Kalau misalnya sudah pernah ke Dinsos ya kan, kita cek dulu nih, Kakak ke Dinsosnya itu sudah berapa lama? Apakah sudah lebih dari 3 kali 24 jam ataukah sudah lebih dari seminggu? Kalau misalnya sudah lebih dari seminggu, Kakak bisa melakukan follow up kembali ke dinas sosialnya ya teman-teman ya. Karena sepenuhnya hal tersebut merupakan kewenangan dari dinas sosial begitu ya. Apakah datanya teman-teman diusulkankah kembali untuk direaktivasi seperti itu? Jadi ditanyakan saja ya langsung ke dinas sosialnya ya. Dari selanjutnya nih Bang, dari Kak Claudia Siska. Bang mau tanya, saya udah bayar semua tunggakan. Itu kapan aktifnya ya Bang? Langsung aktif kepesertaannya. Langsung aktif ya. Terlebih lagi kalau misalnya teman-teman membayarkannya di hari kerja, ya kan langsung aktif kepesertaannya. Kecuali kalau misalnya teman-teman membayarkannya di hari tidak kerja gitu ya, kadang ada mau masa nunggunya gitu ya. Tapi maksimal di 3 kali 24 jam itu teman-teman. Selanjutnya nih Bang, ada pertanyaan dari Elfri Pane itu. Elfri Pane, apa tuh Bang? Bang, BPJS-ku ada tunggakan, apakah bisa digunakan karena BPJS-ku sekarang BPJS pemerintah? Kalau misalnya kondisinya aktif kepesertaannya bisa digunakan ya? Bisa gunakan, tapi tunggakannya sifatnya melekat, jadi memang harus tetap dibayarkan, begitu ya? Benar. Dari Kak Dewi Kanza nih Bang, Kak aku BPJS PBI tidak terdaftar di JKN, tapi kartunya ada. Nggak mungkin teman-teman. Nggak mungkin ya. Tahu kartunya kartu fisik ya? Kartu fisik, kalau misalnya nggak ada kartu fisik ya kemungkinan besar masuknya ke data bermasalah ya. Jadi kakak bisa melakukan pendaftaran kembali atau kakak bisa langsung datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat ya untuk dicek ya. Kak Ami, Kak BPSJ. Saya kan pindah domisili. Lain kenapa belum terdaftar di pusat? Maksudnya gimana? Kak BPJS saya pindah domisili. Lain kenapa belum terdaftar di pusat?
Oh, mungkin kakak ini beranggapan kalau misalnya dia udah pindah domisili, otomatis datanya itu juga ikut pindah gitu. Enggak Jadi ya. harus dilaporkan dulu ya, Kak Ami. Oke, selanjutnya nih dari Kak Maria nih Bang. Bang, gimana cara keluar dari BPJS Mandiri? Waduh, gimana keluar dari Berarti BPJS mau ke dapat yang gratis ya? Oh, bisa jadi. Kalau misalnya mau dapat yang gratis ya peralihan terlebih dahulu ya Yap. kepesertaannya teman-teman ya. Benar. Oke, dari Kak Ilov nih Bang. Kak Ami tadi apa pertanyaannya? Kak Ami tadi ini dia mau pindah. Apa tadi ya pertanyaannya? Dilaporkan di mana Kak? Kak Ami tadi, coba Kak. Apa tadi ya? Lupa lagi. Kak. Iya kan, kita cepat kali lupa Kak. Iya. Kak, Coba Kak, Kak ditanya Ami lagi, coba Kak. diinikan lagi Kak, dicoba ditanya. Oh nih. Ah, Kak, BPJS saya kan saya pindah. Nah, maksudnya terdaftar di pusat itu apa ya Kak? Kita agak kurang ini apakah Kak. Coba. datanya Kakak yang belum update atau gimana tuh? Bang, apa benar kalau BPJS dirawat daerah sampai nggak boleh sampai 5 hari? Aku kemarin gitu. Teman-teman, kalau misalnya di program JKN itu tidak membatasi riwayat hari ya teman-teman ya. Yap. Jadi kalau misalnya teman-teman memang indikasi medisnya dirawat sampai seminggu, seperti itu ya tetap dilakukan perawatan begitu ya teman-teman. Yes. Jadi kalau misalnya nih teman-teman menemukan hal yang seperti itu, posisinya teman-teman rasa itu belum stabil atau melihat kondisinya teman-teman yang masih ada hal-hal yang membutuhkan perawatan, teman-teman bisa berkoordinasi terlebih dahulu ketika dokternya visitor, teman-teman sampaikan seperti itu ya. Nah, kalau misalnya mendapatkan hal yang sama juga, kakak bisa berkoordinasi dengan petugas BPJS 1 gitu ya, yang ada di masing-masing rumah sakit. Yap. Supaya bisa dikoordinasikan dengan rumah sakit begitu ya. Kenapa sudah dipulangkan padahal masih membutuhkan perawatan. Tapi pada dasarnya BPJS Kesehatan tidak membatasi hari rawat inap pasien tersebut begitu ya. Yes. Benar. Oke, dari aku siapa nih Bang? Bang, BPJS ku sudah PBI, kan cek virtual account, tidak memiliki tagihan, tapi di aplikasi JKN ada tagihan 500. Itu dari mana ya Bang? Berarti kakak nomor virtual account ketika melakukan pembayaran itu salah Kak. Karena kan kalau misalnya masih ada 500.000 ya pasti itu masih tunggakan kakak yang melekat begitu ya. Yap. Jadi disesuaikan aja nomor virtual accountnya dengan kode pembayarannya. Yes, benar. Oke, selanjutnya Terus saya bayarnya gimana ya? Kakak melakukan pembayarannya disesuaikan dengan nomor virtual accountnya. Jadi gini Kak, kakak lihat nih di info iuran kan masih ada tunggakan nih 500.000. Kakak sesuaikan dengan tunggakan dengan nomor virtual accountnya itu gitu. Pasti bisa kok Kak, pasti bisa. Bang, dari Bang Nanai tadi Bang, Nanai suka maca. Aku merasa belum fit, duduk aja nggak sanggup Bang, tapi 4 hari udah disuruh pulang oleh RS. Gimana tuh Bang? Ya, itu teman-teman berdasarkan hasil indikasi medisnya dari dokter ya. Jadi teman-teman memang kalau misalnya ada beberapa kondisinya ya teman-teman, ini dokter kan punya kompetensi untuk bisa menilai apakah pasien ini di BPJ kan atau enggak begitu ya teman-teman ya. Karena bisa saja ada perawatan yang memang bisa dilakukan di rumah dengan terapi obat begitu ya. Itu yang harus kita lakukan cross check ya sama teman dengan dokter gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa ya kayaknya aku belum bisa pulang begitu ya. Nah, itu ini dikonfirmasi aja sama petugas BPJS 1 yang di masing-masing rumah sakit gitu ya. Nanti itu yang akan dikonsultasikan lagi ke rumah sakit begitu ya. Tapi pada dasarnya BPJS Kesehatan itu menghargai setiap yang dikatakan dokter ya, indikasi medisnya dari dokter. Kalau misalnya memang dokternya menyarankan yang untuk yang pulang, ya memang benar pulang berarti begitu ya. Tapi bukan berdasarkan hari rawatan ya teman-teman ya. Dibatasi dia cuma 3 hari atau 4 hari, itu nggak benar ya teman-teman ya. Benar, teman-teman. Oke, selanjutnya nih Bang dari Kak Desi. Bang, boleh nggak daftar BPJS Mandiri hanya 1 orang aja? Kalau misalnya misalnya dalam satu kakak itu cuma kakak doang ya bisa didaftarkan. Tapi kalau misalnya dalam satu keluarga itu ada beberapa orang lainnya harus didaftarkan bersamaan. Ya. Yes. Kayaknya udah mau jam 4 ya nih Bang. Benar. Nah, jadi mungkin teman-teman kita akan jawab beberapa pertanyaan lagi sampai jam 4
karena ya. kita seperti biasa kita cuma bisa menemani teman-teman 1 jam ke depan, tapi jangan risau, besok kita akan live kembali ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang masih belum kejawab pertanyaan-pertanyaan bisa langsung di follow aja dulu. Jadi kalau kita nge-live dapat notif dan bisa ditanyakan di pertemuan selanjutnya. Siap ini aku mau menjawab pertanyaan dari Kak User 0032. Pak, kami nakes capek diprotesin pasien, tolong jelaskan sejelas-jelasnya ke masyarakat. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada mitra kami, para tenaga kesehatan baik itu di FKTP atau di FKRTL yang telah memberikan pelayanan kesehatan kepada teman-teman yang penerima JKN yang terdaftar dalam program JKN. Jadi tujuannya kami mengadakan live ini juga Kak untuk mengadakan edukasi begitu ya, supaya teman-teman mendapatkan informasi sejelas-jelasnya mengenai informasi JKN. Jadi Kak, kalau misalnya di FKTP yang terdaftar di BPJS Kesehatan itu kan pasti akan ada petugasnya seperti itu ya. Kalau di FKTP itu kan pasti berkoordinasi secara terus-menerus dengan petugas BPJS. Kalau misalnya ada kendala begitu kan ya Kak terkait program JKN, itu Kakak bisa melakukan eskalasi ke kami, ke BPJS Kesehatan seperti itu ya Kak. Kan apalagi kan terlebih lagi kalau misalnya Kakak di rumah sakit bekerjanya, Kakak bisa langsung menyarankan bahwa pasien tersebut menghubungi petugas BPJS 1 seperti itu. Terima kasih ya Kak sudah membantu dalam ekosistem JKN. Terima kasih Kak User 0032. Terima kasih Kakak. Oke, kayaknya kita pilih satu pertanyaan terakhir nih Bang. Ya. Dari Abang 1, dari aku 1. Benar. Coba dari siapa dulu nih Bang? Oke, siap. Oke, kita jawab lagi Kak User 32. Saya itu kasihan Pak, kalau pasien udah tua nggak punya HP harus daftar mobil JKN saya di FKT. Siap Kak. Kalau misalnya gini Kak, kita tidak bisa melakukan pemukul rata ya. Mukul rata setiap pasiennya itu harus pakai mobil JKN, begitu ya. Diedukasi 1 kali atau 2 kali lapisan. Kalau misalnya pasiennya tersebut tidak memiliki handphone ya kita nggak bisa memaksa untuk pasien tersebut pakai aplikasi mobil JKN, begitu ya. Tapi Kakak bisa menyarankan nih ketika pasiennya itu sudah tua, disarankan untuk membawa pendamping, begitu ya, bisa anak atau saudaranya ketika melakukan berobat, begitu ya Kak. Nanti kalau misalnya Kakak ada kendala untuk pakai mobil JKN bisa menghubungi petugas BPJS supaya bisa diregistrasi kepesertaannya, begitu ya. Tapi jangan dipaksa banget ya, kalau misalnya dia sudah tua dan tidak memiliki handphone ya silakan didaftarkan secara onsite saja, seperti itu ya. Terima kasih lagi Kak User 0032. Terima kasih Kakak. Dari Kak ini Bang, terakhir nih Bang. Dari Kak Urmin 04. Bang, saya BPJS-nya BPJS pemerintah, tapi mau kelas VIP, gimana caranya Bang? Kalau misalnya mau kelas ya, kalau misalnya mau tetap dalam pakai ini ya, mau pakai BPJS ya, PBI itu tidak bisa ya teman-teman ya, karena itu nggak bisa naik kelas kalau misalnya teman-teman masih di kelas 3. Begitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau banget ini aku mau dirawatnya di VIP, maka mohon maaf sekali Kakak bisa menggunakan penjaminan secara umum. Kemudian bisa beralihlah ke mau pakai yang VIP begitu ya. Tapi kalau misalnya masih di kelas yang sama teman-teman di PBI, kemudian mau mengakses pelayanan di VIP, ya itu memang tidak bisa teman-teman ya, karena ada regulasi yang mengaturnya tersebut ya, secara jelas begitu ya. Oke teman-teman, tak terasa udah 1 jam berlalu, jadi kita tutup ya Bang. Live kita pada siang yang pagi ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sampai jumpa besok.